buat makan lain, buat bungkus lain. Nah, sekarang saya mau cerita tentang anggota, Bu. Yang tadi yang paling tinggi tuh, emang ada berapa sih anggota kita? Ya, kita akan lihat, Bu, anggota Ibu, biar Ibu tahu. Ya, jadi Ibu nggak sendiri. Di tahun 2021 anggotanya baru 38 orang. Kemudian di tahun 2022 naik lagi 49 orang. Di tahun 2023 62 orang, tahun 2024 menjadi 66 orang. Saat ini sudah 66 orang. Berarti naik, Bu, ya? Naik, makin naik. Lo emang nggak ada keluar? Ya ada, tapi intinya naik gitu kan. Walaupun ada keluar kan nggak turun, ya. Yang keluar karena apa? Karena keluar dari dunia ini. Lah iya, masa orang udah kagak ada di dunia suruh ikut jadi anggota koperasi? Serem juga kita. Nah, anggota kita, Bu, kalau berdasarkan jenis kelamin, ya, hanya 2, Bu. Laki atau perempuan. Jadi nggak ada yang abu-abu, Bu, ya. Nggak ada yang nggak jelas di laki perempuan. Ini jelas, Bu, anggota kita ada laki, ada perempuan. Yang paling banyak ternyata pria, laki-laki. Bapak-bapak, nih 38%. Ya. Yang dikit ibu-ibu. Ini jadi persoalan juga, Bu. Kalau yang ibu-ibu, pasti belanjanya di koperasi kan? Kalau bapak-bapak, nanya bininya dulu gitu kan. Mah, belanja di mana? Superindo. Mah, mau di mall aja. Mau bilang di koperasi aja takut gitu kan. Gitu. Kayak saya dulu begitu, takut, Bu. Ini cerita saya, Bu. Awal-awal ada koperasi, saya pengen ngajak istri saya belanja di koperasi, takut. Karena udah biasa di Superindo. Ya, kalau udah tiap bulan aja. B, anterin, mana Superindo? Ayo, ayo. Saya nggak berani nolak. Ya, namanya ratu, ya kan? Ratu rumah tangga. Tapi gimana usaha saya, jihad saya nih, Bu, ya, supaya istri saya, ya kalaupun nggak belanja 100% di koperasi, minimal 5% dulu deh. Saya kalau belanja Superindo kan bisa jutaan, Bu. Bahkan miliaran. Ya kagak, percaya aja. Ya, paling 1 jutaan. Lah kalau saya misalkan 5% aja dari 1 juta itu, berapa, Bu? Berapa itu, Pak? Yang 5% dari 1 juta berapa coba? Ya? Ya anggaplah jangan 5, susah ngitungnya ya. 10% lah, 100.000. 100.000 belanja, udah ketutup tuh kewajiban saya, gugur. Ya, gitu. Ya, tapi saya punya trik, Bu. Setiap saya belanja di Superindo, istri saya belanja, saya kan bagian itu, Bu. Petugas dorong itunya, Bu. Nah, saya liatin belinya apa aja sih. Beli deterjen, Rinso. Oh ya. Terus beli minyak goreng Tropikal. Beli ini. Saya ada di koperasi. Pas mendadak istri saya, minyak kehabisan. Minyak habis tuh kita ke Superindo. Emang minyak apa sih Tropikal? Ntar dulu dicek dulu di koperasi. Ada di koperasi. Ya udah beli aja di koperasi deh. Karena buru-buru kan. Saya beli di koperasi. Terus lagi nyuci, waktu itu ada pembantu ngomong, habis nih deterjennya. Wah, kalau ke Superindo kan lama lagi. Tanya, koperasi ada nggak? Ada. Jadi di koperasi, kan yang bayar saya juga. Ya, bukan istri saya yang bayar, saya juga, duit saya juga. Harga ya tutupan aja lah gitu kan. Orang di saya juga kan. Akhirnya alhamdulillah, apa yang dibeli di Superindo ada sekarang di toko koperasi. Kecuali ayam ya. Kalau beli ayam di ikan nggak ada. Gitu. Makanya belanjaan saya agak gede, Bu. Ya, kan anak saya 4. Makanya banyak lagi. Ya, jadi belanjanya juga cukup banyak. Tapi kalau anggotanya bapak-bapak, terus ibunya nggak masuk, itu berat tuh bapak-bapak. Ya. Akhirnya, saya kopi aja deh Pak Aryo. Yang penting 50.000 ketutup. Lah emang tiap hari, tiap bulan belanjaan keluarga berapa? Wah, itu urusan istri saya gitu kan. Lah kenapa istri nggak diajak belanja ke toko? Kagak berani gitu kan. Karena pengen sekalian jalan-jalan ke Superindo. Makanya doain toko kita biar kayak Superindo. Jadi nggak malu. Kalau laki nih, ya, anjak, mah, kita ke Superindo Wasrba. Emang ada Superindo Wasrba? Ada tuh punya koperasi. Ayah itu, udah belajar di sana aja. Seneng, karena apa? Kayak mall, enak gitu kan. Lah kalau sekarang, ya ada kucing kencing. Ya, ya, udah geli duluan gitu kan. Tuh, ini perjuangan bapak-bapak. Ya, kalau ibu alhamdulillah kan, ibu langsung belanja. Nah, ibu pengen tahu nggak jumlah anggota berdasarkan tempat tinggalnya? Jadi kalau di RT 1, Bu, ada 1 orang. Lumayan. Lumayan dah, lumayan, bukan lumayan nih. Terus RT 2 ada 34 orang.
Nah, ini pelopor ya. Karena memang berdirinya di RT 3, RT 2. Kemudian RT 3 ada 2 orang. RT 4 ada 3 orang, RT 5 ada 3 orang, RT 6 ada 4 orang, RT 8 ada 4 orang, RT 9 ada 7 orang. Nah, RW lain, ya artinya di luar RW 13 ada 8 orang. Siapa nih? Ya ada dan tidak ya. Jadi yang paling banyak baru RT 2 ya. Karena RT 2 juga kakaknya banyak ya. Kok RT lain masih sedikit? Nah, inilah pertanyaannya ya. Bisa jadi memang mereka nggak tahu, bisa jadi sudah tahu tapi entar dulu deh gitu kan, belum butuh sama koperasi. Kita masih pengen main porek dulu gitu kan. Gede habisnya kalau main porek main. Kalau koperasi dapatnya setahun sekali cuma berapa ribu Bu dapatnya. Ya kan, kalau porek kan sekali transaksi bisa jutaan. Kalau menang, kalau kalah langsung ambles. Nah, kemudian dari umur anggota. Nah, kita perhatiin nih Bu umurnya Bu. Yang umur kurang dari 25 tahun, ada Bu yang dari umur 25 tahun kurang tuh ada 3 orang. Ya, siapa ini yang 3 orang ini yang kok kurang dari 25 tahun bisa jadi masuk koperasi? Berarti anak muda dong ya? Ya, bukan nenek-nenek kakek-kakek ini anak muda ini. Siapa 3 orang ini? Itu yang tadi tuh yang nyenter tuh. Kan itu orangnya. Lah kemana dia? Nggak bilang. Terus apa lagi? Ya ada yang jadi ya. Terus siapa lagi? 3 orang ini. Ya ada yang jadi lagi. Iya itu 3 orang tuh yang di bawah 25. Kenapa saya masukin Bu? Ya kan yang bayar saya juga bukan dia. Ya, saya nggak pakai izin sama dia. Yang penting mana KTP? Ini fotoin. Mana KTP? Fotoin. Emang tanggal masuknya beda-beda lah. Yang punya KTP tahun ini saya masukin, tahun depan lagi satu punya KTP masukin, tahun lagi masukin KTP. Saya masukin di grup. Kaget deh. Abi ngapain sih masukin di grup orang tua? Kan kita bukan orang tua. Bukan, kamu bukan orang tua, memang kamu anggota koperasi. Lah, kapan masuknya? Nggak usah nanya, udah yang penting udah masuk gitu kan. Nggak usah pusing, orang bayarin Abi juga kok. Istilahnya yang simpanan pokok dan simpanan wajibnya kan saya juga yang ini. Kenapa saya masukin? Biar dia tahu. Ya. Nah, yang 25 sampai 30 baru 1 orang. Siapa? Ini mantunya Pak Tatang. Nah, yang 31 sampai 40 2 orang. Siapa ini? Pak Jun masih masukin nggak Pak Jun? Nah, nih Pak Jun tuh ada tuh. Jadi yang muda tuh dikit. Nah, langsung aja lihat yang paling banyak yang mana. Nih, 31 sama 12 nih. Ini udah pada manula. Ya. Ya kalau dibilang ABG kebangetan ya, bukan ABG kan ini pasti manula ya. Manula. Ya artinya manusia usia lillahi ta'ala deh. Allah aja udah ya. Ingat Tuhan kalau begitu ya. Nah, ini Bu, nama-namanya Bu, ya. Kenapa saya tampilin ya kalau nama Ibu ada di sini berarti Ibu anggota ya. Kalau nggak ada, berarti saya ngetiknya nih dari umur 18 sampai 49, sampai 56 sampai 76 ya. Itu, inilah ya. Ini anak-anak saya nih. Nih, ya, 3 orang ini. Nah, ya, umur 21 Fatah yang tadi tuh. Faiz lagi urusan kampus. Nah, ini ada di rumah nih, tadi saya udah suruh datang, belum datang juga, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, kita lihat yang semangat muda tapi umur tua gitu ya. Tapi semangat muda. Nah, ini nih. Nih, ya. Udah 60 nih. Tuh. Nih. Nah, ada yang umur 64 tapi tampang 46. Nih. Tapi tampangnya 46. Tuh, RT saya dulu tuh. Masih ganteng, sama saya aja tuan saya tampangnya. Karena olahraganya hebat. Sama makannya Pak ya, makannya bergizi. Kalau saya makan hati. Jadi walaupun 64 tapi 46. Ya. Kalau saya umur 25 tapi kayak 52. Baik ya. Terus apa lagi yang semangatnya ini? Ada siapa? Nah, ada Mami nih. Imas Roswiwati udah 70 tahun tuh. Ya. Tapi gaya ABG-nya masih
Iya. Kayak anak kecil balita. Enggak, kayak ABG tahun 1950 berapa gitu kan. Yang mana? Cie, lah pengen kenalan. Ada mau kenalan dulu? Nanyain. Baik, lanjut ya. Nah, dah. Tadi anggota Bu ya. Itulah anggota kita. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya mau ngomongin usaha kita nih Bu ya. Karena Ibu yang menitipkan uang ya. Ibu nitip loh, uang itu nitip, nyimpen, bukan iuran. Ya, yang Ibu tiap bulan itu nitip ke koperasi. Bedain nama iuran. Ya, kalau Ibu iuran RT, emang kalau Ibu pindah bisa diminta lagi tuh iuran. Pak RT, iuran saya selama sekian puluh tahun saya balikin dong, kan saya pindah. Nggak bisa. Tapi kalau koperasi, Pak Rio, saya ini nih pengen pindah, uang saya udah berapa? Udah 1 M Bu. Saya ambil ya, ambil silakan. Boleh. Sayang, sini. Sini. Ya, jadi ibu-ibu nyimpen Bu ya, bukan iuran. Ibu bukan dibayar, ibu nyimpen. Nah, karena ibu nyimpen, maka uangnya dikelola. Untuk apa? Salah satunya buat toko nih Bu. Ya. Toko. Nah, saya mau cerita toko Waserba yang kalau sejarahnya sampai pada saat COVID Bu. Toko itu pada saat COVID tegang Bu. Ya, kesian yang waktu itu yang ngelola Pak Nugroho ya. Itu lagi COVID-nya tuh Bu. Itu tegang itu. Ya, karena saya nggak bisa ngelola karena Pak ya kena COVID juga, jadi nggak bisa kemana-mana. Nah, yang ngelola itu tuh penuh perjuangan. Ya, walaupun sayang sekarang udah nggak jadi anggota ya, udah keluar. Baik, di tahun 2021 Bu, ya, 2021 lagi COVID nih, 2021 lagi COVID. Kita bisa untung 2.130.354. Nah, tahun 2022-nya untungnya berlipat-lipat. Karena apa? Karena waktu COVID kan nggak ada berani keluar. Berani cuma telepon doang. Pak Rio, ini kita pesen ini, datanginnya ke rumah. Ya, tapi bukan saya sih yang nganter. Pak Nugroho, anak-anaknya Pak Nugroho. Ya. Kemudian di 2023 naik lagi Bu. Tuh. Lah kenapa? Kok naik? Ya karena jumlah anggotanya kan naik ya. Jumlah anggotanya naik. Nah, tatkala kita RAT, itu kita sepakat wajib anggota belanja. Nah, pas kewajiban itu ditetapkan, naik Bu langsung. Jadi kalau disunahkan atau boleh belanja, boleh enggak, bangkrut kita Bu. Toko nggak hidup toko. Kalau cuma dibolehkan, Pak Rio, boleh belanja, boleh enggak ya di toko? Iya boleh, saya mau belanja di sana aja deh gitu kan. Sambil jalan-jalan, kan lebih mahal. Nggak apa-apa, kan boleh. Ya. Sekarang apa? Wajib. Wajib bila dilakukan berpahala. Ya kan gitu ya? Bila ditinggalkan dosa. Ya sama. Kalau ibu nggak belanja, dosanya dipampang. Bukan dosa sih. Namanya dikasih lihat. Bulan ini yang nggak belanja. Lah itu tuh bentuk ya sanksi lah ya. Tapi sanksi yang mengingatkan sebetulnya. Tapi kalau ibu belanja, udah kasih tahu tuh, ibu udah belanja segini loh. Udah 100.000 bulan ini. Udah 1 juta. Ditunjukin. Itulah pahalanya. Artinya apa? Buat semangat. Buat yang lain juga lihat. Kok nenek-nenek bisa belanja sampai 1 juta sih gitu kan? Dari mana tuh? Nggak tanya, cucu-cucunya udah suruh belanja ke koperasi gitu. Ya, baik. Nih, alhamdulillah. Iya, kok di tahun 2024 agak turun ya? Kenapa ya? Jadi gini Bu, kita kan koperasi legal Bu, maka ada kewajiban lagi sama negara, yaitu bayar pajak. Itulah sodako kita kepada negara, pajak. Bangga nggak? Bangga, kan suka ada tuh kalau tuh hari gini nggak bayar pajak, apa kata dunia kan gitu kan? Orang bijak bayar pajak. Nah, kita nih orang-orang bijak. Kenapa? Kita bayar pajak di tahun ini. Tahun ini belum. Kenapa? Lagi tertatih-tatih ya. Nah, setelah ini kita sudah punya omsetnya udah lumayan, kita bayar pajak. Nah, akhirnya apa? Ya pendapatannya berkurang karena buat pajak ya. Ikhlaskan Bu ya. Buat negara Bu, ya negara kita kan lagi susah nih. Banyak utangnya. Ya, biarinlah kita bayar utangnya daripada enggak sama sekali, entar kita dijajah lagi, repot. Ya, baik. Nah, ini ya. Jadi penurunan laba bersih tahun 2024 disebabkan
Ya selain tadi ada pajak, ada juga biaya operasional nambah ya. Kan kita udah ada itu tuh kulkas tuh Bu ya. Ngomong-ngomong kan bayar listriknya naik ya. Itu. Ya ada lah biaya-biaya lain yang ini. Nah, jadi anggota yang aktif belanja Bu, dari tahun ke tahun rata-rata cuma 75%, padahal pengennya mah 100%. Doanya pengennya 100%, tapi ternyata nggak bisa juga tuh ya. Cuma 75%. Nih kalau lihat dari bulan ke bulan Bu, ya. Yang belanja cuma 47. Ini yang nggak belanja 14, ya. Bulan Februari 20, 11, 23 itu yang nggak belanja. Ya artinya masih ada yang nggak belanja. Kenapa? Bisa juga lupa. Yang namanya manusia kan lupa kan. Ya, ternyata pas saya ingetin, oh iya Pak Rio, saya lupa. Saya double deh ya belanjanya buat sama bulan sekarang. Iya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya, tapi tetap catat aja bulan ini. Ya. Artinya apa? Kenapa mereka belanja? Ya alasannya macam-macam. Ya kita berprasangka baik aja. Mereka lupa. Makanya kalau ajan tuh kan tiap sekali 5 kali Bu ya. Emang orang ya kali ada yang lupa gitu kan. Oh udah ajan nih lupa. Ya, karena kalau ingat semua nggak usah ajan lagi, orang ingat tuh ada waktunya. Karena orang itu pelupa, maka ajannya terus-terusan sehari 5 kali. Ya sama lah ini ya. Tiap bulan makanya disampaikan kali aja ada yang lupa ya. Tuh, kemudian nah nih Bu, sekian banyak anggota yang belanja-belanja Bu, ternyata ada yang tertinggi Bu nilai belanjanya. Siapa namanya? Nih Bu, Nyai Maswani. Nyai Maswani, kenal nggak Bu? Gak kenal, dia bukan orang sini ternyata Bu. Ya, dia pun nggak bisa hadir sini ya karena harus dagang dia. Dia jualan nasi uduk. Gimana jualannya? Kalau Ibu ke Aroyan tuh Bu ya, ada yang jual nasi uduk deket Aroyan sonan lagi dikit, deket apa namanya lapangan tenis, lapangan bulu tangkis. Itu laku memang Bu. Ponyai ya, Bu Husna. Ponyai. Nah, dia belanjanya banyak Bu. Sebulan tuh bisa 2 juta. Ya, karena buat dagangannya. Belanja terigu bisa 3 bal, belanja minyak goreng bisa berapa lah, 2 3 dus. Terus ya saya antar Bu, saya antar beli gula bisa 1 karton, beli macam-macam lah. Pokoknya total bisa 2 jutaan itu belanja sebulan. Makanya ya setahun ya paling gede dia. Akhirnya apa? Ya SL-nya paling gede dia. Wajar gak Bu? Wajar karena amalan solehnya banyak gitu. Maka dia dapat. Yang nomor 2 ada saya Bu ternyata Bu ya. Sama nomor 3 ada bini saya. Lah Pak Rio emang keluarganya berapa? Se-RT keluarganya, gue belanjanya bisa banyak banget ini. Sampai kalau digabung nih Bu, sampai 41 jutaan. Emang apa belanja di koperasi belanja apaan? Kok sampai belanjanya banyak? Ya kalau belanja keperluan saya Bu, ya kagak banyak Bu. Paling 1 jutaan, 2 jutaan. Kenapa bisa sampai puluhan juta saya belanja? Karena saya jualan Bu. Saya beli di koperasi, saya jual lagi. Di kantor ada kantin Bu, ada berapa kantin tuh? Itu langganan saya sekarang Bu. Kantin itu ada jualan nasi uduk, nasi goreng. Terus ada yang jual nasi yang lain juga. Saya makan nasi goreng cukup 2 3 kali makan, saya nanya, Bu maaf Ibu jualan nasi goreng kan pakai telur Bu ya? Iya Pak. Emang pakai telur bisa berapa? Ya seminggu bisa 3 kali saya beli telur. Sekali beli berapa? 5 kilo. Berapa Bu Ibu beli? Sekilonya saya beli 29.000. Nah, Ibu beli di mana? Beli di Indo Grosir. Di Indo Superindo. Superindo. Oh iya mahal Bu. Ya kalau saya beli di pasar 28.000 Pak. Oh iya. Ibu mau nggak kalau beli sama saya cuma 27.000? Mau lah. Besok saya bawain ya. Ya Pak bawain 5 kilo. Saya bawain 5 kilo. Akhirnya terus-terusan. Ada apa lagi? Ada beras. Beli beras. Apa lagi? Minyak goreng. Akhirnya merembet ke sebelah-sebelahnya. Mereka nggak perlu ke pasar lagi. Mereka cukup tunggu aja di kiosnya, saya datang. Sambil ke kantor, saya mau belanjaan, saya taruh di warungnya dia. Ini Bu, yang bikin saya belanjaannya naik Bu. Jadi bukan belanjaan saya, belanjaan orang. Tapi karena dia bukan anggota, pakai nama saya. Gitu. Keuntungan saya dari mana? Ya SHU doang ini. Kalau harganya tetap harga koperasi, saya nggak nambahin. Kalau
hitungan uang transport, ya rugi saya. Karena transport saya itu bensin aja 100.000, belum tolnya. Tapi karena saya ke kantor, ya saya anggap saya bawa barang gitu, aman aja lah. Saya ada jemputan, Bu. Tepat depan rumah, Bu. Pas saya turun tangga itu jemputan, Bu. Sampai kantor, Bu, pulang pergi no ongkir, ongkirnya nol. Tiap hari kalau saya naik jemputan, wow, saya pasti untung nggak ada uang transport lah kasarnya. Tapi karena saya ada pesanan, mau nggak mau saya bawa mobil, nggak mungkin apa namanya mobil jemputan saya bawain telur di dalamnya, saya bawain gula, repot Bu, saya bawain juga repot. Makanya saya bawa mobil. Akhirnya ya saya harus ngeluarin duit 100.000 buat bensin, buat tol. Ada untungnya nggak? Ya kalau itu nggak ada untungnya. Tapi yang saya cari untungnya apa? Ya ini Bu, supaya apa? SHU kita bertambah. Kemudian ya ini deh diurut Bu ya. Katanya ada juga yang di bawah 50.000 Bu, ada ya. Ini Bu Tuti, oh ini sih ya. Fair-fair aja ya. Karena wajib Bu ya. Bila dia dilaksanakan dapat pahala, ya ditunjukin. Kalau nggak dilaksanakan atau kurang dari itu, ya ditunjukin juga. Nggak apa-apa supaya, oh saya malu dong, masa nggak ada 50.000-nya, setahun nggak ada 50.000-nya gitu kan. Ini kan setahun nih. Ya, setahun. Ya silakan ya, Bapak-bapak bisa menghitung sendiri ya. Saya pengen nah iya satu lagi saya belum cerita. Nah ini nih Bu. Nah, ini dapat voucher belanja Bu sebagai apresiasi buat mereka-mereka yang menumbuh kembangkan toko kita ya. Ya bukan berarti Ibu enggak, Ibu juga semua. Tapi kita memilih ya mereka-mereka yang ya kita anggap layaklah dapat voucher ya. Kayak Nyai Mas Wani kemarin juga dapat voucher dia 100.000, sekarang dapat lagi. Saya juga dapat, sekarang dapat lagi. Istri saya dapat lagi. Nah, ini Po Yayah juga. Nanti Po Yayah kenal nggak? Yayah, Mak Yayah nih. Ini di luar RW 13, dia kalau nggak salah pembantunya Pak Subhannya. Masalah. Pak Mak Yayah nih, dia punya warung. Ya, makanya dia gede. Kalau yang punya warung biasanya gede ininya. Nih Mak Yayah juga dapat. Terus ada Pak Haji Kurdi, ya. Pak Haji Kurdi bujangan kok belanjanya banyak ya? Wah, ikan bujangan kan ya? Ya artinya dia hanya sendiri, kok bisa belanjanya banyak? Bukan belanjaan masjid sebetulnya kan, karena dia marbot, ya kan? Dia butuh apa? Pel buatnya, ya atas nama dia aja, ya. Kemudian, dia dapat 50.000. Umi juga nih, Umi Isti dapat 50.000. Nah, Bu Rini dapat 25. Fatah dapat 25 nih. Mana Fatahnya? Dapat 25.000. Pak Tatang, masih dapat 25.000 ya. Dah, sampai situ aja Bu ya. Tadi sih saya mau semua tekor tapi ya. Tekor. Ini dari mana uangnya? Ya dari manajernya, dari pengelola lah ya. Bukan dari koperasi. Keuntungan manajer ya. Manajer kan dapat untungnya tuh. Ya disisihkan buat bagi-bagi lagi ke orang-orang yang lebih tinggi ininya belanjaannya.